STI PPI untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi itu wajib memberikan 3 dokumen ketika kalian lulus dari STI PPI. Begini, dokumen yang pertama setelah kalian lulus dari STI PPI itu adalah ijazah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah transkrip nilai, di mana isinya transkrip nilai adalah nilai-nilai dari seluruh mata kuliah yang telah kalian ambil dari semester 1 sampai dengan semester akhir. Dan dokumen yang ketiga itu adalah SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah, ya. Jadi saya ingin memperlihatkan kepada kalian slide tentang apa itu SKPI. Dan kalau kalian buka portal kalian masing-masing sudah ada pengumuman, sudah di-share tentang SKPI ini. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Sudah saatnya lulusan STI PPI unjuk gigi di dalam dunia kerja. Perusahaan akan memprioritaskan Anda diterima dengan membawa SKPI yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi sebagai lampiran pada CV atau kurikulum vitae, karena SKPI isinya adalah kemampuan atau potensi diri di luar akademik yang disertifikasi. Jadi seluruh sertifikat kalian dari semester 1 sampai dengan semester akhir kalian upload di portal kalian masing-masing. Ada kan menu barunya, e-sertifikat dan SKPI. Disitulah tempat mengupload kalian nanti. Paham? Contoh, kalian ikut ospek. Nah, itu kan sertifikat yang dari BEM-nya nanti kalian upload dan itu akan menjadi sebuah nilai atau bobot. Contoh, kalian adalah salah satu atlet tingkat daerah atau tingkat nasional atau tingkat internasional, sertifikat dari tempat atau enggak dari pemerintah terkait dengan olahraga kalian itu diupload juga di portal. Nah, itu akan menjadi bobot juga. Keikutsertaan Anda di dalam program BEM atau apapun itu yang diadakan di luar atau di dalam kampus, seminar atau uji kompetensi BNSP yang kemarin kita sering adain, itu pun juga menjadi nilai, ya. STI PPI merilis SKPI sebagai nilai jual yang tinggi untuk semua lulusan. Jadi SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah merupakan pelengkap ijazah yang menerangkan rekam jejak mahasiswa dalam mencapai kegiatan di luar akademik selama masa studi di STI PPI. Jadi selama 4 tahun itu kalian mengikuti seminar, kalian mengikuti menjadi salah satu pengurus BEM atau pernah menjadi panitia bakti sosial bencana banjir lah, tingkat desa lah, atau tingkat nasional atau tingkat apa yang di luar kampus, tetapi masanya pada saat masa kalian kuliah gitu, itu juga menjadi bobot gitu. Dan ternyata SKPI sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, di mana hak mahasiswa itu mendapatkan sertifikat kompetensi bagi setiap lulusannya, dilampirkan bersama ijazah transkrip nilai. Paham? Baik. Nah, terus yang kedua
nanti kalian pada saat lulus, itu ijazah, transkrip nilai, dan SKPI itu diserahkan bersamaan. Nah, kalau misalnya kalian tidak ikut SKPI, sangat disayangkan kalian kuliah tapi tidak pernah ikut organisasi, tidak pernah ikut satupun kegiatan selama 4 tahun, iya nggak? Jadi bobot kualifikasi minimal yang harus dimiliki calon lulusan itu sebesar 150. Contoh, ketika kalian ikut ospek, misalkan itu bobotnya 20. Contoh, kalian ikut uji kompetensi yang disertifikasi oleh BNSP, itu nilainya 50, itu nilai tertinggi. Itu udah berapa? 70 kan? Contoh, kalian pernah ikut seminar, mungkin seminar statistik atau seminar apapun, nilainya 30. Itu udah 100. Nah, kalian tinggal cari berapa lagi. Nah, minimal berapa? Tidak ada. Minimal itu 150. Maksimal itu di atas 150. Mau 1000 pun juga tidak jadi masalah. Nah, lalu kalau misalkan kalian sudah mencapai 150, bobotnya nanti untuk apa sih? Oke. Melalui Kementerian Tenaga Kerja, perusahaan atau industri itu sudah ada di dalam peraturan Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja sudah mengatur bahwasannya bagi para mahasiswa yang melamar dengan membawa SKPI atau nggak melampirkan SKPI yang dikeluarkan oleh universitas atau sekolah tinggi, dilampirkan di dalam CV atau kurikulum vitae-nya, itu akan diprioritaskan oleh perusahaan untuk dapat diterima di dalam perusahaan tersebut. Artinya, PPI menekankan kalian dan mewajibkan kalian untuk mencapai nilai 150 dari pertama kali kalian kuliah sampai dengan akhir itu, supaya kalian dapat bersaing di dalam dunia kerja. Tentunya ini akan membuat kalian lebih satu langkah maju dibandingkan dengan yang lain, dan pihak dari lembaga atau kampus pun juga rankingnya akan naik. Ya. Bagaimana kalau misalkan lebih dari 150? Nah, itu boleh sampai berapapun kalian ngupload sertifikat akan ditampung. Oke? Jadi semakin besar bobot yang diraih, semakin besar juga peluang kalian untuk bisa diterima dengan cepat di dalam dunia kerja. Nah, tapi ada kecualinya di sini. Ini dikecualikan bagi mahasiswa yang pada saat bobot ini diputuskan telah mengumpulkan skripsi. Artinya bagi yang sekarang sudah skripsi, itu bisa dikecualikan dari peraturan ini dan akan dikembalikan kepada kaprodi masing-masing. Paham apa sini? Baik, saya lanjutkan yang ketiga. Ya. Yang ketiga di sini saya akan sedikit memberitahukan tentang tutorial. Bagaimana cara mengupload sertifikat kalian nanti. Kalian kalau buka portal mahasiswa, di situ baru-baru ini kan ada menu di bawahnya e-sertifikat dan SKPI ya. Iya Pak. Disitulah nanti kalian upload semua yang ada di dalam portal SKPI. Cuman karena itu sifatnya masih sementara dan belum publish, jadi kemungkinan besar minggu-minggu depan baru sempurna. Nah, ini di sini saya akan memberitahukan kalian sedikit gambaran nanti akan seperti apa sih. Seperti ini kurang lebih. Ya, kelihatan? Kelihatan ya? Nah, nanti di e-sertifikat dan SKPI sudah ada isian-isian seperti ini yang nanti kalian isi. Ini nanti ada pilih file. Ini adalah
upload dokumen sertifikat atau sejenisnya, kalian foto terus kalian upload ke sini. Terus salah satu bukti kalian pernah mengikuti itu mungkin ada foto kegiatannya ya, atau dokumen pendukung lainnya. Jika tidak ada, tidak apa-apa. Judul kegiatan, penyelenggara kegiatan, status keikutsertaan kegiatan, kalian sebagai panitia atau peserta nanti bisa dimasukkan di sini kolom ini. Waktu kegiatannya kapan, tempat pelaksanaannya kapan, tingkat kegiatannya ada nasional, wilayah kampus atau internasional atau daerah, ya. Kalau ini acaranya kalian pernah upload di YouTube atau ada URL yang bisa ditampilkan, silakan masukkan ke URL. Lalu kalian klik submit. Nah, setelah klik submit, disitulah akan ada peninjauan. Sehingga nanti bobot nilainya berapa tergantung dari peninjauan bagian tertentu. Paham? Paham. Nah. Terus setelah selesai nanti akan ada formulir ya. Akan ada formulir yang akan kalian download dari ruang SKPI. Formulirnya itu adalah formulir yang isinya semua nama atau tema kegiatan-kegiatan yang sudah kalian unggah, yang sudah kalian upload. Begini kurang lebih. Ya, kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Jelas nggak? Jelas. Ntar saya ulangin. Ya. Ini ya. Di semester akhir nanti setelah kalian selesai mengupload, mungkin kalian sudah mengupload 50 sertifikat ya, dengan bobot 1000 misalnya. Di sini akan terisi nomor 1 kalian pernah ikut apa, nomor 2 apa, segala macam gitu loh. Dan ini sifatnya nanti tidak sampai 12 saja, akan ada banyak, tergantung kalian nguploadnya berapa banyak. Bobot komponen akan terisi otomatis sesuai dengan jumlah yang tadi Anda submit. Pihak sinilah yang akan menilai bobotnya berapa. Anda minta tanda tangan kepada kepala SPMI dan selanjutnya upload lagi. Iya, lagi ada Zoom. Iya. Upload lagi ke formulir tugas akhir ya. Upload lagi ke formulir tugas akhir, di mana formulir ini adalah formulir yang akan kalian lampirkan pada proposal kalian kalau kalian nanti sudah semester akhir ya. Jadi nama kalian siapa, NIM-nya, jurusan, semester. Nah, formulir SKPI yang tadi diupload ke sini, tandanya kalian sudah selesai di dalam pemberkasan SKPI ya. Terus bukti pelunasan juga dari bagian keuangan diupload. Transkrip nilai yang nanti kalian akan bisa download di portal juga diupload. Dosen pembimbing kalian pilih sendiri siapa. Jadi semakin cepat kalian pengajuan proposal, semakin banyak pilihan kalian untuk bisa mendapatkan dosen pembimbing sesuai kriteria kalian. Judul skripsi pun juga sama. Judul skripsi pun juga kalian tidak usah lagi memberikan 3 kepada kaprodi masing-masing sehingga dipilih salah satu. Tidak, kalian langsung pilih satu aja yang mana. Ya. Lalu kalian upload foto dan bawa formulir ini beserta proposalnya ke kaprodi masing-masing, minta tanda tangan, dan bawa lagi ke BAK. Nah, nanti BAK akan memberikan SK dan kartu bimbingan kepada kalian. Disitulah kalian mulai bimbingan. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya kalian mesti bolak-balik ke BAK, ke kaprodi lagi, ke BAK, kaprodi lagi, nanti ke dosen pembimbing, bolak-balik lagi, tidak ada lagi. Kita bikin semuanya mulai sekarang spesifik, simple,
Tetapi ini menurut saya adalah merupakan pendewasaan untuk kalian supaya kalian lebih optimal lagi di dalam membuat judul, di dalam memilih dosen untuk bimbing kalian nanti, ya. Dan saya besar harapan saya untuk kalian agar kalian mendapatkan bobot lebih dari 150, ya, agar kalian bisa untuk bersaing di dalam dunia kerja saat ini. PPI harus menjadi kampus yang unggul dalam mencetak para lulusan-lulusan terbaiknya. Ya, paling tidak di era industri saat ini, di mana Tangerang salah satu kota industri terbesar, dibutuhkan banyak tenaga kerja untuk bisa bekerja pada perusahaan. Nah, syarat daripada perusahaan memprioritaskan adalah kalian harus benar-benar optimal di dalam dunia kerja. Ya, artinya di dalam CV kalian terlampir SKPI-nya, kalian pernah mengikuti ini, pernah mengikuti itu. Jadi benar-benar membuat kalian menjadi mahasiswa yang dijamin kualitasnya. Sehingga PPI pun juga rankingnya akan naik. Sampai di sini silakan. Bagi ada yang punya pertanyaan, langsung diisi di kolom chatting, akan saya langsung jawab. Boleh bertanya langsung Pak Ari? Silakan. Saya Apni dari semester 7 App Management Pak, izin bertanya Pak. Silakan Ya. Pak. Saya untuk rekan-rekan yang sudah dan termasuk saya yang sudah mendapatkan SK bimbingan dan sudah dalam proses bimbingan skripsi, apakah tetap melanjutkan proses yang sedang Bapak jelaskan saat ini Pak? Ya, bagi yang saat ini memang di sini tadi sudah ada tentang pengecualian bagi yang sudah mengumpulkan skripsi. Hanya saja kalau misalkan memang sudah mengumpulkan skripsi dan seluruh modul terkait SKPI ini sudah diupload, artinya sudah layak untuk mengupload data. Yang penting sebelum yudisium seluruh sertifikat diupload akan kami hitung, begitu berapa bobotnya, sehingga ini akan menambah penilaian di dalam 3 dokumen tadi itu. Jadi kesimpulannya kami yang dalam proses bimbingan saat ini, ya walaupun sudah dapat SK bimbingan, sudah dapat dalam proses bimbingan, tetap mengupload data-data seminar, ospek dan sertifikat BNSP ini, seperti itu Pak. Boleh Pak, silakan diupload karena nanti di SKPI-nya akan dicantumkan kok tetap. Kan sayang juga nih, kan ijazahnya belum keluar Pak. Sementara kan ini diberikannya berbarengan dengan ijazah. Jadi SKPI, transkrip nilai dan ijazah ini diberikannya berbarengan. Selagi misalkan ijazahnya memang belum keluar, SKPI masih terus dibuka untuk merekam seluruh bobot-bobot pada saat kuliah. Gitu. Untuk yang SKPI-nya dari BNSP kemarin hanya berpartisipasi, belum masuk dalam daftar selesai atau lulus dalam sana. Apakah itu tetap diupload juga Pak? Ya, begini. Untuk saat ini, saya sudah bicarakan itu juga ke tim terkait. Karena memang pada saat kita mengadakan uji kompetensi yang dari BNSP, itu bertepatan dengan memang sedang transisi sistem SKPI ini diimplementasikan di kampus, Pak. Jadi sebenarnya pada umumnya bagi yang sudah mengikuti uji kompetensi itu, bagi yang belum kompeten harusnya tidak mendapatkan bobot nilai. Di dalam SK tidak akan dicantumkan untuk mendapatkan bobot nilai kecuali memang sudah kompeten, karena memang uploadan sertifikatnya lah yang akan dilihat. Tetapi
mungkin saya akan ambil keputusan sendiri Pak untuk mengecualikan Pak bagi yang pernah ikut, walaupun dia memang belum kompeten, dia pernah ikut, mungkin akan saya berikan nilai, tapi saya akan godok lagi berapa nilai sertifikatnya. Baik, kalau begitu berarti kita hanya membutuhkan upload ini untuk kepentingan SKPI pada waktu yudisium nanti Pak ya. Karena proses untuk pengajuan skripsi, pengajuan dosen pembimbing, semuanya kan sudah dilewatkan sama kita Pak. Ya, Jadi betul. hanya untuk kepentingan SKPI saja nanti pada begitu yudisium. Betul. Pada waktu yudisium. Oh, oke Pak. Jelas kalau begitu Pak. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Abni. Jadi sudah Ya. mulai di ini saja, bagi yang menyerahkan seluruh berkas-berkas manual untuk pengajuan proposal skripsi kemarin sudah dikerjain ya sudah. Jadi udah nggak usah lagi ngisi berkas kemudian tugas akhir. Tetapi Ya. untuk SKPI-nya sendiri itu kan sayang nanti kalau dikasih dalam keadaan nol bobotnya Pak. Supaya ada bobotnya ya nggak apa-apa, kita tinggal upload aja Ya. sertifikat yang ada gitu. Baik Pak. Akan saya sosialisasikan dengan teman-teman di kelas nanti. Terima kasih Pak Abni sebelumnya. Iya. Baik, Ya. bagi yang lain mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Pak, saya izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan nama saya Rela, saya dari semester 3 akuntansi. Izin bertanya, saya kan tadinya pernah kuliah di universitas lain. Nah, selama saya kuliah di universitas itu saya sering ikut seminar-seminar gitu. Nah, terus kan saya pindah nih ke kampus SPI. Sertifikat yang kemarin di kampus saya dulu itu bisa nggak berlaku nggak kalau buat di SKPI? Nah, begini. SKPI itu memang yang mengeluarkan kampus. Tetapi kalau misalkan masa-masa dikeluarkannya sertifikat itu memang masih belum terlalu jauh umurnya, artinya masih setahun atau 2 tahun ke belakang, ya kita akan akui lah bahwa Anda adalah memang salah satu peserta atau keanggotaan itu gitu loh. Kita tidak mengakuinya pun juga kan tidak etis juga, karena kan kita pengen mencetak lulusan-lulusan yang unggul ya di dalam dunia industri gitu loh. Jadi tidak apa-apa untuk menambah bobotnya kakak, silahkan nanti di-upload aja. Toh STIE ketika memang kuliah di STIE PPI sendiri